Udah lurus belum pecinya ini? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang senantiasa mencurahkan karunia-Nya kepada kita segala nikmat, nikmat iman Islam sebagai nikmat teragung, terbesar yang Allah amanahkan kepada kita. Marilah kita senantiasa syukuri nikmat sehat walafiat, sehingga ringan langkah kaki kita menuju ketaatan demi ketaatan. Salawat serta salam terlimpah tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita cintai, kita takzimi sebagai uswatun hasanah, teladan terbaik bagi kita dalam menjamin keselamatan dunia dan akhirat. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian rutin kita, Teras Ilmu, ngobrol perkara iman dan ilmu. Semoga saja kita istiqomah dalam thalabul ilmi, karena betapa besar faidah manfaat dari thalabul ilmi ini, sebagaimana perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu, orang yang paling baik adalah orang yang thalabul ilmi kalau benar niatnya. Semoga saja niat baik kita dalam mengangkat kebodohan dengan cara thalabul ilmi seperti ini menjadikan kekuatan kita, keimanan kita, ketakwaan kita tambah mantap, tambah istiqomah. Dalam bahasan kali ini insyaallah kita akan membahas terkait perkara yang harus kita jaga menjelang akhir tahun miladiah. Dari zaman ke zaman, bahwa bulan Desember dan Januari ini menjadi sebuah momentum akhir tahun yang melibatkan khalayak, ya, manusia untuk merayakan akhir tahun. Kemudian perang pemikiran, perang ideologi dari tiga agama besar yang ada di muka bumi, yakni Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ini saling tarik menarik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan umatnya, yakni kita semuanya, agar supaya harus berhati-hati, jangan sampai kita mengikuti kultur, budaya umat-umat terdahulu yang telah distempel oleh Allah dalam surat Al-Fatihah,
ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Menurut para ahli tafsir, al-maghdub adalah Yahudi, ad-dallin adalah Nasrani. Yang dikutuk oleh Allah adalah umat Yahudi, dan yang tersesat adalah umat Nasrani. Apa pesan Nabi? Janganlah kalian mengikuti jejak-jejak umat terdahulu. Bahkan beliau menyatakan secara tegas, nanti kalian akan mengikuti jejak-jejak umat terdahulu sehasta demi sehasta, diro'an bidiro'in, sibron bisibrin, sejengkal demi sejengkal. Jadi ada semacam tahapan: mendekat, melihat, mengikuti. Hatta masuk lubang biawak pun kita ngikut. Masuk lubang biawak itu sebenarnya pekerjaan aneh gitu kan. Ngapain, nyari apa gitu. Mending kalau lubang biawak itu besar, badan kita masuk. Ini kan lubang biawak itu kan lebih kecil dari badan manusia, tapi manusia itu nyungsep ke situ. Artinya permisalan ini dibuat oleh Rasul bahwa sampai untuk melakukan hal-hal yang mustahil itu kita mengikuti jejak umat terdahulu. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, sehingga kalian diperintahkan untuk merubah fisik kalian ngikut. Kemudian para sahabat bertanya, apakah mereka Yahudi dan Nasrani ya Rasul? Rasul menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Kemudian kita akan semacam analisis, akan teliti hal-hal apa sajakah yang menjadi identitas Yahudi dan Nasrani, tetapi kaum muslimin dengan suka hati, suka rela, rutin mengikuti jejak-jejak milah mereka. Milah itu jalan hidup mereka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita sadar betul bahwa dalam sejarah terbukti secara nyata, bahkan tertuang di dalam Al-Quran, walan tardal angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Surat Al-Baqarah. Tidak akan ridho kepada kalian, yakni kaum muslimin, Yahudi dan Nasrani, sehingga engkau mengikuti milah mereka. Engkau mengikuti milah mereka. Artinya ada upaya dan usaha yang sangat masif, terstruktur, gerakan yang sangat gencar. Untuk apa? Melemahkan, menghancurkan, memerangi, agar generasi kaum muslimin ini semakin jauh dari agamanya. Ada usaha itu. Dirusak melalui makanan, dirusak melalui permainan-permainan, game-game, HP, dirusak melalui tontonan-tontonan. Kemudian dari arah seluruh penjuru mata angin itu menjadi tempat datangnya subhat, tempat datangnya kerusakan multidimensi. Pakaian juga ya. Kita akan lihat nanti. Dari makanan, jamaah sekalian, kita patut curiga karena ayat tadi telah mengatakan seperti itu. Atas kiprah
Yahudi dan Nasrani, apakah benar mereka melakukan perusakan terhadap kualitas makanan? Kalau kopi ini kopi saset apa kopi numbuk sendiri? Kopi bungkus ya, kopi jempol ya. Alhamdulillah kalau masih numbuk-numbuk sendiri. Tapi kalau nanti kopinya itu sudah yang macam-macam, itu kadarnya bukan kopi lagi, itu ada unsur-unsur yang lain yang meskipun sudah dinyatakan halal, cuman kita mengkonsumsikan bukan hanya sekali dua kali, kadarnya itu memang sedikit, tapi apabila menumpuk dikonsumsi dalam waktu yang lama dan sering, maka akan muncul efek samping dari makanan yang kita konsumsi. Misalnya mie instan, pokoknya apa sih sekarang yang nggak serba instan, sampai ada nasi instan. Saya meneliti makanan yang paling natural, yang paling bersih sekarang itu tinggal pepaya sama tewel, apa itu, gori, nangka, yang tumbuh sendiri di kebun, nggak pakai rekayasa genetika. Tapi kalau buah-buahan, sayur-sayuran, maaf, semua sudah makan pestisida, fungisida, herbisida, insektisida, disemprotin terus, makan racun, maka menjadi endemi. Endemi itu sedikit-sedikit tapi ngumpul, namanya endemi. Tetap ada itu pengaruhnya. Bahkan ada obat yang bisa memerahkan cabai. Jadi cabai hijau itu disemprot obat jadi merah, dijual sebagai cabai merah. Luar biasa. Semangka, pokoknya macam-macam, tinggal pokoknya nanam-nanam sendiri itulah. Yang dimakan ulet itu malah sehat, itu dimakan-makan ulet daripada nggak dimakan ulet. Yang nggak dimakan ulet itu pasti ada racunnya. Itu makanan. Ada semacam program namanya stunting. Stunting itu adalah, ini sudah dideteksi bahwa program pencebolan, pengkerdilan. Jadi dibuat fisik kita itu menjadi lemah, loyo, menggerek, kena angin dikit masuk angin, kena gerimis dikit pilek, nggak ada kekuatan fisik. Karena apa? Sarapannya mie, makan siang mie, mau tidur mie. Yes, pokoknya rapuh, nggak kayak orang dulu sampai sepuh-sepuh, tua-tua masih kuat nyangkul, masih kuat ke ladang, ya kan? Kita sekarang ini umur 30 udah kena diabetes, hepatitis, darah tinggi, kolesterol, asam urat, asam lambung, cepet tua gitu kan, cepet capek, cepet sakit. Wah, ini di fisik dilemahkan. Sambil diminum kopinya ya, nggak usah takut diracuni, biarin aja lah, dinikmati saja. Kemudian pakaian, jemaah sekalian, saya pribadi itu pernah mengalami zaman orang pakai celana itu di bagian pinggang sampai paha itu gombrong-gombrong, kemudian paling bawah itu sempit gitu, kayak celananya Aladin. Jadi memang di frame, dibuat branding bahwa kaum muslimin itu harus membeli produk mereka, yang modelnya mereka yang menentukan, ya kan? Ini masih mending kalau celana laki-laki. Kemudian masanya berubah, yang bagian paha ini sempit, yang bagian bawah itu lebar, cubre apa namanya itu. Itu pernah populer itu di Indonesia, semua pakai cubre, bahkan disambung itu biar semakin lebar, udah kayak sapu itu, gebrek.
Itu pernah populer dan itu yang paling ganteng, yang paling lebar itu. Tadinya paling sempit sampai kadang kaki aja nggak bisa masuk kecuali ditambahi plastik. Ya, pakai plastik, pakai celana itu biar licin masuk bleng gitu. Karena terlalu sempit bawahnya. Kemudian dirubah menjadi lebar, ngikut. Yang tipe Aladin ngikut, yang cubre ikut. Kemudian yang setelah cubre nggak laku, akhirnya ada yang namanya celana pensil. Dari bawah ke atas sempit semua. Terus dilubangi ada ventilasinya bagian dengkul. Itu kan buka aurat. Ya tetap dibeli. Siapa yang beli? Ya orang Natar. Dikonsumsi. Mau model apa saja, baju wanita dibuat bagaimana yang sempit, yang buka aurat. Jilbabnya pun jilbab gaul. Ini didesain. Cari dulu artis-artisnya untuk apa namanya, public figure namanya ya. Nanti diikuti gaya yang dipakai artis, itulah yang dipakai masyarakat. Ini dirusak. Food, fashion. Ada lagi nanti film. F yang ketiga, film. Luar biasa nih melalui film sinetron. Di India itu Bu, setiap tahun memproduksi 950 film setiap tahun. Satu tahun itu kan harinya cuma 365. Nah, filmnya ada 900. Akhirnya diputernya nggak cukup 1 jam tayang, dibuat 3 jam tayang. Jam 7 pagi sampai jam 10, jam 1 siang sampai jam 3, nanti sama malam 2 jam. Jadi manusia itu melotot di hadapan film itu 6 jam sehari. Ayahnya pulang kerja, "Ma, buat kopi." "Ntar dulu, tanggung. Ini sinetronnya lagi seru." Ini zaman-zaman sinetron dulu. Film. Melalui film ini, wah luar biasa. Saya yakin ibu-ibu lebih hafal nama pemeran film daripada para sahabat Nabi. Tolong lanjutkan ucapan saya. Nama lengkapnya ya? Ayu Ting Ting tuh kan kecil bisa jawab. Ya kan, nama-nama artis-artis hafal anak-anak itu kan. Rukun Islam lupa. Rukun iman nggak tahu. Ini banyak generasi kita. Nama pemain bola hafal. Nah, itu ada football juga nanti. Film, food, fashion. Apalagi. Nah, ini banyak sekali. Seluruh sendi kehidupan masyarakat dijadikan media untuk menjauhkan kaum muslimin dari agamanya. Dijadikan seperti itu. Zaman saya kecil itu dulu kalau di kampung itu nggak ada ulang tahun, Pak. Nggak ada ulang tahun itu. Yang panjang umurnya niup lilin itu, Pak. Saya tanya, itu tradisi siapa itu? Bukan orang Indonesia itu. Kita ngimpor itu. Dari mana? Dari Nasrani, dari Yahudi. Yang beribadah pakai lilin itu siapa? Masa ya kita pakai lilin? Ya kalau mati lampu lah ya. Ditiup. Kenapa ditiup lilinnya? Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Panjang umurnya. Itu kan bukan doa. Kalau doanya tidak seperti itu Rasul mengajarkan. Nggak ada kan tiup lilin dalam doa itu kan. Tapi itu karena kita meniru. Dira'an bidira'in, sibrin bisibrin, selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal, sampai apapun yang menjadi aktivitas kerohanian agama yang lain kaum muslimin mengikuti. Apalagi nanti ini tahun baru.
Tapi alhamdulillah gara-gara pandemi ini kemarin agak sepi ya. Tapi kalau bisa sepinya bukan karena pandemi, tapi karena sudah paham. Ya maaf. Jadi yang namanya merayakan tahun baru Januari. Januari itu asal katanya Janus. Janus itu nama dewa Yunani yang pekerjaannya merusak alam semesta. Menurut keyakinan mereka, dewa Janus. Nah, agar dewa Janus ini tidak merusak bumi, maka penduduk bumi niup trompet sama bakar kembang api. Itu untuk nakut-nakuti dewa Janus biar tidak merusak bumi. Sekarang yang niup trompet sama yang menyalakan kembang api siapa? Bukan lagi orang Yahudi Nasrani, tapi apa? Kaum muslimin. Ini maaf ini. Itu ternyata memiliki landasan spiritual dari agama lain. Kita ngikut-ngikut. Pakai topi Sinterklas. Itu identitas itu. Identitas agama. Maaf, dalam ilmu akidah perbuatan ini sama saja kita sudah murtad. Bahaya ini, bahaya sekali. Nah, maka marilah kita jaga tradisi-tradisi yang bukan menjadi nilai-nilai luhur Islam, jangan ditiru. Tapi kadang saya juga sering dapat pertanyaan, gimana kalau bakar jagung malam tahun baru? Lah ngapain nunggu malam tahun baru? Bakar aja di malam yang lain. Ya, kalau pengen bakar jagung nanti malam udah nggak apa-apa. Beli jagung dibakar. Nggak usah tidur, nggak masalah bakarin jagung. Nggak usah nunggu malam tahun baru, nggak perlu. Kenapa? Apakah dosa? Salahnya adalah, kesalahannya nih ya, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, dia masuk dalam golongan kaum yang dia serupai itu. Kita nggak ingin masuk dalam neraka gara-gara kita mengikut-ngikuti, mirip-miripkan diri, memirip-miripkan diri dengan kita punya identitas sendiri. Bahkan Nabi SAW pernah, gaya menyisir beliau itu pernah dikomentari oleh sahabat. Ya Rasul, saya punya teman orang ahli kitab, nyisirnya sama seperti jenengan. Kemudian apa kata Rasul? Ambilkan sisir, saya akan rubah cara menyisir saya. Saya nggak mau menyisir saya ini mirip orang ahli kitab. Sampai nyisir aja Rasul nggak mau menyerupai. Tapi bagaimana sekarang anak-anak kita? Model rambut saja ini udah nggak syar'i lagi, udah dipelontos-pelontos, kemudian ada di garis-garis ininya moha, itu apa namanya, setik. Nggak boleh itu anak-anak dipotong setik-setik itu gaya mereka, bukan gaya kita. Dijambul tengahnya panjang kayak sikat WC itu, sininya melontos, pang katanya. Itu bukan gaya kita, jangan seperti itu. Kata Nabi, kalau mau dipelihara-pelihara semua, kalau mau dicukur-cukur semua. Jangan dibotal-batel. Belum lagi sekarang itu model musim, anak-anak muda, para remaja kita itu dimerah-merahin rambutnya. Padahal aslinya hitam, dimerahin. Perempuan itu panjang, merah, segepol gini, ding. Naik motor berkibar-kibar. Itu wanita nakal itu. Nggak usah diikuti. Nggak pakai jilbab, rambutnya warna-warni, mungkin pengen jadi londo apa namanya ya. Londo kok mung dasi. Londo kok mung rambute. Jadi ini ketika dilakukan tetapi kok identitas Yahudi Nasrani yang kita tiru, hati-hati ya, hati-hati. Dulu kalau pakai anting itu cuman perempuan, sekarang laki-laki pakai anting, hidungnya dikasih anting juga.
Bibirnya tuh dikasih anting-anting juga. Ini tidak perlu seperti itu. Itu bukan gaya kita, nggak usah diikuti. Tato, kalau dulu itu ada tato Rano Karno, Pak ingat Pak ya? Gara-gara bintang filmnya itu apa Rano Karno, semua laki-laki itu pasti buat di sini ini. Pengen seperti Rano Karno kali ya. Zaman kita dulu Pak ya, seingat lah ya. Semua itu laki-laki ya itu dianggap dia modern kalau punya tato, dianggap keren kalau dia punya tato. Tidak boleh tato itu, dilaknat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mentato dan ditato. Ibu-ibu juga nggak kalah, alisnya dikerok, diceplok pakai gelas itu ini tidak boleh juga. Merubah ciptaan Allah yang menjadi identitas asli tubuh kita tidak boleh. Jadi banyak hal ternyata yang dilakukan oleh kaum muslimin yang sebenarnya itu tidak boleh dilakukan. Ini banyak hal. Nah, dalam surat Al-Maidah ayat 73 Allah berfirman dan 74, laqad kafara allazina qalu Isa ibn Maryam, ya kan, sungguh telah kafir orang yang telah mengatakan Isa ibn Maryam itu adalah Allah. Dalam Al-Quran, coba nanti dibuka surat At-Taubah Al-Maidah ayat 73 dan 74-nya, laqad kafara allazina qalu innallaha salisus salasah. Sungguh telah kafir laqad kafara, orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu dari 3. Siapa yang dimaksud di sini? Nasrani. Nah, lalu bagaimana? Apakah kita harus keras sama mereka? Tidak. Kita tidak boleh memusuhi mereka dengan cara kalau ada orang Nasrani lewat kita pentung, nggak boleh. Kita harus baik sama mereka. Kalau mereka butuh pertolongan kita tolong. Kita nggak boleh mengganggu mereka. Kita itu hanya menjaga anak-anak kita supaya nggak masuk ke dalam perbuatan yang menjadi identitas agama mereka, itu saja. Tidak boleh. Termasuk mengucapkan selamat Natal ketika nanti tanggal 25 hari ini deh ya. Tidak boleh. Dengan alasan toleransi kita mengucapkan selamat Natal, nggak boleh. Karena apa? Ketika kita mengucapkan selamat Natal berarti kita mengucapkan kebenaran agama mereka. Kita sedang berbicara dengan agama kita sendiri. Kita saling menghargai itu seperti itu. Silahkan kalian beragama, menjalankan perintah keyakinan mereka kalian sendiri, silahkan, tidak masalah, kami nggak akan terganggu. Tapi jangan sampai kalian itu merayu-rayu anak-anak. Ya, ini di kampung-kampung itu banyak itu anak-anak dimasukkan ke gereja, dikasih hadiah. Gak apa-apa nah, ini itu langkah demi langkah, step by step akan membahayakan. Jadi kita sedang menjaga akidah kita. Bagaimana Allah berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah wahai orang-orang kafir, "La a'budu ma ta'budun." La a'budu, tidaklah aku menyembah apa yang kamu sembah. Wala ana 'abidum ma'abatum, dan tidaklah kami menjadi penyembah Tuhan yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma'abud, dan kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dulu ada seorang yang meminta kepada Nabi, wahai Muhammad, udah nggak bisa lagi dibendung nih Islam. Mereka menawarkan kerjasama. Gini aja lah, kamu ke tempat ibadah saya sekali, nanti kami ke tempat ibadah kamu sekali. Gimana? Nggak bisa. Ya udah, saya ke tempat kamu 2 kali, saya sekali aja, kamu ke tempat saya sekali. Oh nggak bisa. Ya sudah,
Saya ke tempat kamu 3 kali tidak apa-apa deh. Nanti kamu ke tempat saya sekali saja. Apa kata Nabi? Ya nggak bisa. Ya udah, kami akan ke tempat kamu terus seumur hidup. Kamu sekali saja ke tempat saya. Ya nggak bisa. Maka turunlah surat Al-Kafirun. Wahai orang kafir, lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ini nggak bisa dicampur. Kalau masalah sosial, kemasyarakatan, kita saling mengenal, tolong menolong, wajib. Setiap manusia yang membutuhkan pertolongan dan kita mampu untuk memberikan pertolongan, kita bantu. Gak jadi masalah, ya kan, bantu. Bahkan rumah saya di Lampung Selatan sana itu depannya itu Katolik, depan rumah. Bapak saya itu kalau membahasakan kami dengan mbah itu, bapak saya itu bilang, itu mbahmu. Kami itu disuruh panggil itu mbahmu. Manggil anak-anaknya Lek, Pak Lek, Bule. Baik sekali bapak saya terhadap memperlakukan tetangga yang lain agama. Baik sekali. Sampai saking baiknya kami itu udah kayak saudara. Punya makanan saling menghantar. Kalau mereka mau nanam jagung, kami semua bantu mereka nanam jagung. Mulur apa? Ya, kerjasama secara baik. Sampai di akhir-akhir kemarin Lebaran itu ya, bapak itu yang Nasrani itu bilang sama ibu saya namanya Sariah, ya, saya titip adik-adikmu ini biar nggak apa-apa ikut kamu semua masuk Islam. Semua masuk Islam. Ada 6 orang, bapaknya sendiri. Kalau saya ya masih ben wae, saya tetap Kristen. Kecuali satu adikmu yang satu itu, karena dia tak minta untuk jaga gereja, cuman satu, yang lain masuk Islam, diserahkan. Nah ini luar biasa kan? Kita nggak boleh menjaga jarak kemudian membenci, mengingin, nggak boleh. Meskipun mereka sudah masuk Islam tapi masih jarang ke masjid, tapi kalau ada apa-apa bantu mereka. Bangun masjid bantu 100 sak, mereka bantu. Ya sudah Islam tapi masih malu-malu lah gitu kan, karena sudah dewasa. Dan mereka semua alhamdulillah sudah Islam. Nah ini jadi fair, permainannya itu fair, tidak curang. Yang jadi masalah di sini sekarang itu kita tidak tahu kalau kita dicurangi, ya kan? Tidak tahu kalau dicurangi. Anak-anak kita digiring, ya. Dan perlu kita ketahui yang terakhir bahwa Yahudi itu tidak menginginkan kaum muslimin itu menjadi Yahudi, tidak. Bahkan nggak boleh ada orang lain beragama Yahudi, itu nggak boleh, agama eksklusif. Tapi perilaku Yahudi itulah yang ingin mereka terapkan supaya orang berperilaku seperti Yahudi. Apa contohnya? Riba. Minjam 100.000, mulangin 120.000, yang 20 riba. Itu pola Yahudi. Bank mana kalau kita pinjam uang kok mulanginya itu misalkan pinjam 1 juta balik 1 juta, bahkan dosa. Itu orang Yahudi itu senang kalau kaum muslimin celaka, masuk neraka itu senang dia. Itu nggak pengen masuk agama mereka, itu nggak perlu. Yang penting celaka. Karena apa? Dengki mereka dengan Nabi Muhammad itu dengki. Kedengkian mereka inilah yang membuat sampai hari ini, sampai hari kiamat nanti Yahudi itu dengki. Nah inilah, ada riba, ada pakaian ya. Nanti kalau ada pakaian-pakaian yang buka aurat itu nggak usah dibeli. Ya. Kalau ada orang yang pekerjaannya tukang jahit, kalau menerima pesanan baju yang kira-kira nggak menutup aurat, jangan diterima. Kalau mau diterima diarahkan, maaf ibu, apa nggak sebaiknya ini agak dipanjangkan biar aurat anandanya ketutup. Diarahkan, didakwahi. Jangan yang penting orderannya banyak. Alhamdulillah ini sudah dibikin kaos tuh, bagus-bagus. Ini kaos dakwah. Ngopi bareng ustadz, masya Allah.
Modelnya nanti di anu itu, dipermak juga nanti. Loh ini, maka ada kalimat, nanti tolong ditulis ini ya di status WA bolehlah. Kemaksiatan yang dilakukan dengan terang-terangan itu harus di-counter apa ini? Dengan kesolehan yang terang-terangan. Mereka berani terang-terangan, kita terang-terangan, soleh terang-terangan, bagus itu. Itu ide saya lama itu sebenarnya. Dulu tak suruh Pak Opik, Pak Rosid itu. Coba kalau kamu itu buat kaosnya mah biasa, tapi tulisannya yang luar biasa. Misalnya ditulis hadis di belakangnya, senyummu adalah ibadah. Orang nggak akan beli kaosnya, tapi beli nilai. Iya. La taghdab walakal jannah, tulis di belakang tuh, janganlah kamu marah, bagimu surga. Pendek kan? Bagus. Orang juga akan, wah luar biasa ini gerakan dakwah seperti itu. Jangan mencuri, nanti dipotong tangannya di akhirat. Nah, kan. Terus kan dibaca orang tuh, dibaca orang. Nah itu dakwah. Dakwahnya seperti itu aja, bagus. Hadis-hadis pendek-pendek itu potong, tulislah di bagus. Gerakan kotak sedekah subuh, nah bagus itu. Ya, daripada gambar caleg ya kan, lanjutkan, coblos, nggak penting itu malah. Udah kayunya juga tipis. Baik, itu saja barangkali. Dan banyak hal tentunya menjadi PR kita bahwa tugas menjaga akidah, memperkokoh, memperkuat ideologi ini luar biasa. Maka teruslah ya dakwah di sini, ananda-ananda kita ini sebagai generasi-generasi kita yang akan datang. Kita perhatikan surat An-Nisa ayat 9, wal yahshallazi nalau taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah kalian takut meninggalkan generasi yang akan datang itu generasi yang lemah. Itu tugas kita, kewajiban kita. Kita punya tanggung jawab yang besar untuk menyelamatkan akidah kita sendiri, juga generasi kita yang akan datang dari kalangan anak-anak kita. Itu saja, banyak bicara banyak salahnya. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Mengapa? Kalau masalah pembeli gimana Pak? Saya kan biasa berumah sama orang Cina. Juga yang bilang lebih baik belanja sama orang Muslim karena mereka kan menurut sekitar. Baik. Muamalah kita boleh dengan orang selain Islam. Justru itulah kesempatan kita untuk berdakwah kepada mereka. Tunjukkan bahwa kita itu orang Muslim, jujur, ramah, sumeh, murah senyum, nepati janji. Nah ini tunjukkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang kita butuhkan itu ada di toko Muslim, dahulukan di toko Muslim yang kita butuhkan loh. Ini kan yang jadi masalah, kadang-kadang kita mau belanja apa yang kita butuhkan di toko Muslim nggak ada, adanya di toko non Muslim. Ya kita terpaksa beli ke sana kan, nggak masalah. Bahkan dalam fatwa Lajnah Daimah boleh belajar satu ilmu yang tidak dikuasai oleh Muslim, belajar kepada orang yang non Muslim. Contoh misalnya di sini orang Muslimnya nggak ahli nanam cabai, yang ahli nanam cabai misalnya orang Cina yang beragama Konghucu, kita belajar sama dia, belajar nanam cabai, bukan belajar agamanya kan, kita belajar ilmu cabainya itu, tidak masalah seperti itu. Tapi kalau kebutuhan kita ada di tempat-tempat kaum muslimin, dahulukan. Bagaimana kalau di tempat kaum muslimin lebih mahal, kadang-kadang gitu ya, lebih mahal, nggak efisien. Ini ada dua pilihan,
antum tetap belanja di tempat muslim meskipun mahal, ya, atau boleh ke tempat non muslim untuk mencari keuntungan, misalkan dijual lagi gitu ya, ya silakan, karena kita hitungannya bisnis, bukan ibadah mahdoh yang saya maksud. Ibadah mahdoh itu nggak boleh diacak-acak. Kalau muamalah itu kan huruf mahdoh, boleh, insya Allah seperti itu. Wallahu alam. Ye. Ini terkait dengan maraknya orang begitu bangga memposting hal-hal maksiat seperti yang disampaikan tadi, maka kita harus membangun tersebut dengan hal yang positif. Cuman kemudian yang menjadi tantangan bagi kita adalah prasangka orang atau bahkan dari diri kita sendiri terkait dengan tujuh. Ya, ketika orang memposting hal-hal yang negatif, mereka yang, tapi kita kemudian memposting hal yang positif, itu orang ada yang menilai sombong, ujub. Misalnya bisa jadi orang yang sedang pergi umroh misalnya, kemudian belum dengan niat ingin memotivasi orang lain untuk berangkat dengan memfoto diri dia di, lalu niatnya begitu, tapi kemudian orang menilai adalah ini perkara yang ujub sombong. Itu bagaimana untuk menghadapi? Baik, berarti ini ada 2 poin. Yang pertama, berhenti berbuat baik karena manusia itu riya. Berhenti berbuat baik karena manusia itu riya. Ini perkataan Imam Fudail bin Iyad. Tetapi kita berbuat baik karena manusia itu syirik. Angel toh? Berbuat baik karena manusia itu syirik, riya. Berhenti berbuat baik karena manusia itu juga apa tadi? Ya tidak baik gitu, syirik juga. Berhenti berbuat baik. Saya nggak mau sholat jamaah, kenapa? Saya nggak enak, ditakut nanti dianggap soleh. Gitu. Jadi dia nggak pergi ke masjid, nggak mau sholat jamaah karena nggak enak, karena dianggap soleh. Ya, itu malah salah. Nah itu ya. Lalu tauhid atau ikhlas apa? Allah menyelamatkan engkau dari keduanya. Maka kalau masalah amal saja. Nggak usah ngurusin mulut manusia, komen manusia, nyinyirnya manusia, nggak usah dilihat. Berbuat dikomentari, nggak berbuat juga dikomentari nanti. Itulah serba salah namanya. Tapi teruslah berbuat baik, teruslah berdakwah. Itu poin pertama. Poin yang kedua, dalam hal-hal ibadah yang kira-kira memang berpotensi untuk riya, untuk ujub tadi, ya jangan dilakukan. Contoh, ketika tawaf kita selfie, memang nggak boleh. Itu kalau ketahuan askar di sana dibanting HP-nya itu. Orang Indonesia aja nyuri-nyuri itu. Tawaf itu hukumnya seperti sholat. Batal tawafnya kok. Labbaik Allahumma labbaik. Gini-gini Rabbana atina fid dunya hasanah. Batal tawafnya. Khusyuk karena itu sedang ibadah. Sama saja kita Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya salah. Di arena yang kecuali misalkan kita sedang di Jabal Rahmah atau ya kan sama aja itu. Orang tahu bahwa itu di sana kan umroh. Nggak usah pas ritual gitu loh, nggak usah pas sholatnya. Gitu ya. Supaya ibadah kita itu nggak terganggu. Ya kalau mau buat video ya silakan. Naik ke Masjidil Haram yang paling tinggi itu. Alhamdulillah jamaah sekalian, ini saya Opik Rohapik sedang berada di Masjidil Haram pada tanggal ini kan. Di belakang sana itu ada Bukit Uhud. Silakan ngomong seperti itu. Nggak masalah itu. Untuk memotivasi, Masya Allah Pak Opik gitu kan, doakan ya. Gitu. Memotivasi. Jangan mengganggu pas ritual-ritual. Misalnya ritual itu ya tawaf, sa'i. Safa Marwah itu udah khusyuk aja, udah sa'i dari Pancasila. Sa'i bacanya Pancasila. Allahu Akbar, orang Indonesia ini. Khusyuk sambil banyakin doa, nggak usah banyakin selfie. Kalau sudah selesai, sudah tahallul, silahkan. Alhamdulillah, sa'i saya sudah selesai. Saya sudah motong rambut di sini. Inilah tempat Mas'ah itu tempat sa'i. Nah, dimulai dari Safa, Marwah dan terakhir di Marwah. Ya. Safa, Marwah, terakhir di Marwah. Nah,
kan sambil dakwah menyampaikan ilmunya, tapi sudah selesai dulu, gitu ya. Jangan pas ritualnya itu. Umroh itu cuma itu aja, datang tawaf, selesai salat 2 rakaat, udah itu sa'i, tahallul, udah selesai. Mau selfie, mau jungkir balik, silahkan, asal sudah tahallul. Itu. Dan sebaiknya dipotong semua rambutnya kalau laki-laki, kalau wanita boleh sedikit saja. Nah ini cukup barangkali, kalau masih ada nggak apa-apa, silakan. Pak Daryo, ada pertanyaan? Baik, acara intinya selesai, tinggal acara untu sekarang.